Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transformasi digital. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri Lomba Pembelajaran Digital Persenijar PGRI tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, serta para pendidik visioner yang terus berinovasi. Saya bukan seorang teknolog, saya bukan seorang programmer. Saya hanya seorang guru biasa, seorang guru yang menolak diam ketika melihat masalah di kelasnya. Hari ini izinkan saya membawa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua dalam sebuah perjalanan kecil dari hati saya. Dari keresahan yang melukai hati hingga inovasi yang menyembuhkan banyak kelas. Amriani Mustaqim Nur SPD MPD, Guru SD Negeri 1 Enrekang, perwakilan PGRI Kabupaten Enrekang. Nah, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang tahu tempat sejarah yang ada di Kabupaten Enrekang? Angkat tangan dulu. Siapa yang tahu sejarah atau tempat yang bersejarah di Kabupaten Enrekang? Ada yang tahu? Kalau tempat-tempat yang pernah dikunjungi, yang tempat bersejarah ada tidak? Rekan-rekan sekalian, dari cuplikan video tadi sangat jelas terdengar sebuah kenyataan yang cukup memprihatinkan. Murid-murid saya ternyata belum mengetahui dan mengenali budaya daerahnya sendiri. Fakta ini menjadi pengingat yang kuat bagi saya betapa penting dan mendesaknya tugas kita untuk mengenalkan warisan leluhur kepada mereka. Namun, sebagai pendidik, hal ini justru memunculkan keresahan besar saat saya harus mengajarkan materi budaya lokal Masen Rempulu kepada mereka. Ada 3 kendala utama yang sering membuat proses ini terasa sulit dan kurang maksimal. Yang pertama, keterbatasan pemahaman. Saya menyadari bahwa pengetahuan saya sendiri mengenai detail budaya lokal masih sangat minim. Sebagai orang awam, ada ketakutan tersendiri jika materi yang saya sampaikan keliru atau kurang utuh. Yang kedua, keterbatasan waktu. Materi ini hanya dialokasikan 4 jam pelajaran, yaitu 4 kali 35 menit yang dihabiskan dalam 2 pertemuan. Sangat singkat, padahal pembelajaran yang kontekstual dan bermakna idealnya mengharuskan kita mengajak murid turun langsung ke lokasi, mengamati dan merasakannya. Sayangnya, realita waktu sangat tidak memungkinkan untuk hal itu. Yang ketiga, metode yang kurang relevan. Ketika saya mencoba menggunakan metode konvensional seperti sekedar bercerita atau meminta mereka membaca buku, hasilnya seringkali mengecewakan. Saya melihat dengan jelas anak-anak gagal menangkap gambaran visualnya, sulit berimajinasi, dan minat mereka terhadap kekayaan tradisi kita menjadi sangat rendah. Materi terasa membosankan, jauh dari dunia nyata mereka, dan sulit dipahami. Berangkat dari keresahan itulah, saya merancang dan menciptakan sebuah solusi interaktif yang saya beri nama aplikasi Dangke. Dari budaya ke kelas, kita gali kreativitas, transformasi pembelajaran IPAS berbasis digital adventure. Rekan-rekan sekalian, aplikasi Dangke ini saya rancang sebagai perpustakaan budaya dalam genggaman. Aplikasi ini memuat kekayaan Masen Rempulu secara utuh, mulai dari sejarah, cagar budaya, alat musik, kuliner, tarian, adat istiadat, hingga bahasa daerah. Semuanya dikemas secara interaktif melalui gambar, audio, dan video yang ramah anak. Kehadiran aplikasi ini langsung menjawab keresahan saya. Materinya melengkapi keterbatasan pengetahuan saya, sekaligus mengajak murid menjelajahi Masen Rempulu langsung dari dalam kelas tanpa terkendala keterbatasan waktu. Melalui aplikasi ini, saya merancang pembelajaran dengan 3 tujuan utama. Yang pertama, murid mampu mengidentifikasi berbagai warisan budaya lokal. Yang kedua, murid mampu menganalisis dan berbagi informasi melalui metode rotasi pintar. Dan yang ketiga, murid mampu merancang cara kreatif untuk mempromosikan budaya lokal mereka.
Seluruh proses pembelajaran ini saya rancang dalam 2 pertemuan yang padat dan bermakna. Pada proses pembelajaran ini, murid menjelajahi materi budaya lokal secara berkelompok maupun mandiri melalui model petualangan budaya digital, perpaduan metode jigsaw, gamifikasi, dan blended learning dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama berfokus pada keterampilan komunikasi interpersonal, di mana murid berlatih menjelaskan dan menyimak menelusuri informasi lewat aplikasi digital, serta membangun kolaborasi tim melalui diskusi eksplorasi topik, rotasi pintar, dan presentasi. Pertemuan kedua kemudian beralih ke kerja mandiri dengan penekanan pada kemampuan memecahkan masalah, kreativitas dalam mendesain solusi atau karya, serta tanggung jawab individu. Pada pertemuan pertama, kelas dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing mendapat 1 topik dari 6 materi utama, yaitu situs bersejarah, kuliner khas, kesenian dan tarian, alat musik, tradisi dan adat istiadat, dan bahasa daerah yang dipilih melalui undian. Setiap kelompok dibekali paspor budaya cetak ukuran F4 sebagai panduan 3 misi pembelajaran. Pada misi 1, kelompok berdiskusi mengeksplorasi topiknya, lalu mengisi jurnal penjelajah dengan 3 fakta penting, 1 hal paling unik, dan 1 pertanyaan tantangan untuk kelompok tamu. Di misi kedua, 1 atau 2 anggota bertahan sebagai juru bicara di meja masing-masing, sementara anggota lainnya berkeliling sebagai juru rotasi untuk menyerap ilmu dari kelompok lain dan mencatatnya di paspor budaya. Dan terakhir, pada misi ketiga, semua anggota kembali berkumpul mempresentasikan hasil penjelajahan secara klasikal dengan urutan yang ditentukan lewat aplikasi Spin Online, lalu mengumpulkan jurnal untuk divalidasi guru. Kelompok yang berhasil menyelesaikan misi dengan baik mendapat stempel resmi di paspor budaya mereka. Melalui serangkaian kegiatan ini, seluruh murid berpartisipasi aktif dan berhasil memahami budaya lokal dengan baik. Mereka semua diangkat menjadi duta budaya cilik sebagai penghargaan dan inspirasi untuk mencintai budaya lokal. Pertemuan kedua dibuka dengan pertanyaan pemantik untuk menyegarkan ingatan murid. Dilanjutkan dengan penjelasan 1 materi utama yang belum dibahas sekaligus meluruskan pemahaman yang masih keliru. Selanjutnya, murid menjalankan misi jelajah mandiri sebagai duta budaya cilik, mengerjakan tugas individu di atas kertas dengan menuangkan ide kreatif dalam bentuk puisi, cerita pendek, atau poster gambar sebagai respon atas 3 pertanyaan kritis seputar pelestarian budaya Endrekang. Setelah misi selesai, suasana kelas dihidupkan kembali melalui aktivitas gamifikasi interaktif, yaitu galeri gambar, info pasangan, dan flashcard untuk memperkuat pemahaman secara menyenangkan. Beberapa murid kemudian tampil mempresentasikan karya mereka sebelum pembelajaran ditutup dengan evaluasi formatif menggunakan Whiteground Paper Mode, di mana murid mengangkat kertas berkode QR yang langsung dipindai untuk melihat hasil jawaban secara real time. Yang paling membanggakan ketiga tujuan pembelajaran ini, yaitu mengidentifikasi, mentransfer, dan berkarya kreatif, tercapai sempurna hanya dalam 2 pertemuan yang penuh makna. Saya telah berbagi praktik baik ini ke KKG kelas 3 di SDN 27 Penja pada Selasa 12 Mei 2026 dan KKG kelas 5 di SDN 26 Masemba pada Rabu 13 Mei 2026. Melalui pengenalan aplikasi ini, harapannya semakin banyak anak Masen Rempulu yang belajar dan mencintai budayanya lewat teknologi. Aplikasi ini inovatif, edukatif, dan sangat bermanfaat bagi murid. Alhamdulillah, aplikasi Damke sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran. Kami sangat senang bisa mengenal budaya mereka dari aplikasi Damke. Aplikasi inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan. Salam transformasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.